Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nur Cahyo, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Saya mengampu mata kuliah Hukum Agraria. Hukum Agraria merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Dan kedudukan mata kuliah Hukum Agraria sangat penting di dalam mengembangkan potensi mahasiswa hukum yang nantinya dicetak agar menjadi mahasiswa hukum yang memahami aspek-aspek hukum pertanahan dan hukum yang lain. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran mata kuliah hukum agraria. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, saya terlebih dahulu membuat perangkat-perangkat pengajaran agar target-target pengajaran dapat tercapai. Ada 3 komponen penting, yaitu yang pertama, analisis instruksional. Yang kedua, RPS, atau sering disebut dengan rencana pembelajaran semester. Yang ketiga, yaitu satuan acara pembelajaran. Ketiga komponen ini menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Di dalam analisis instruksional, ini berkaitan dengan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Standar kompetensi secara umum dalam mata kuliah hukum agraria yaitu mahasiswa dapat menjelaskan aspek-aspek hukum agraria yang berlaku di Indonesia dan bisa menganalisisnya melalui kasus-kasus bidang pertanahan. Ada beberapa komponen kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami kedudukan Undang-Undang Pokok Agraria. Indikatornya, mahasiswa dapat memahami fungsi dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Mahasiswa dapat memahami sistem hukum pertanahan nasional. Kompetensi dasar berikutnya, mahasiswa dapat memahami hierarki penguasaan hak atas tanah. Indikatornya, mahasiswa mampu memahami tatanan dan pembagian terhadap penguasaan hak atas tanah. Mahasiswa mampu mengklasifikasi hak-hak atas tanah. Kompetensi dasar berikutnya, mahasiswa dapat memahami sejarah perkembangan hukum agraria dari zaman kolonial Belanda hingga saat setelah merdeka dan pasca reformasi. Indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran garis besar perkembangan hukum agraria di Indonesia. Mahasiswa mampu membandingkan hukum agraria sebelum Undang-Undang Pokok Agraria dan setelah Undang-Undang Pokok Agraria. Kompetensi dasar berikutnya, mahasiswa mampu memahami kedudukan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Indikatornya, mahasiswa mampu memahami karakteristik dan fungsi tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Mahasiswa mampu menguraikan konsep tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Kompetensi dasar berikutnya, mahasiswa mampu memahami perihal kewajiban terhadap pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertanahan Nasional. Indikatornya, mahasiswa memiliki kesadaran akan kewajiban terhadap kepemilikan atau pemegang hak atas tanah untuk menunaikan kewajiban seperti pendaftaran tanah dan pemeliharaan tanah. Kompetensi dasar berikutnya, yaitu mahasiswa mampu memahami bagaimana penyelenggaraan pendaftaran tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. Indikatornya, mahasiswa mampu memahami secara utuh prosedur pendaftaran tanah. Mahasiswa dapat membantu masyarakat dalam proses pendaftaran tanah dan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah. Itu tadi berkaitan dengan analisis instruksional. Selanjutnya berkaitan dengan RPS. Di dalam RPS memuat capaian pembelajaran dan deskripsi mata kuliah hukum agraria. Capaian pembelajaran di dalam RPS yaitu mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik.
mampu melakukan pendampingan terhadap siswa dalam lingkup pembelajaran, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai pendidik ilmu hukum yang berkarakter Islam dan menyelesaikan tugas dan patut untuk diteladani oleh peserta didik, yaitu mahasiswa. Deskripsi singkat mata kuliah hukum agraria di dalam RPS, yaitu mata kuliah hukum agraria merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, memiliki bobot sistem kredit semester yaitu 3 SKS. Mata kuliah ini sangat penting untuk diberikan kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi sarjana hukum, karena mereka akan menjadi profesi seperti hakim, notaris, pengacara, dan lain sebagainya, yang dalam kesehariannya tak lepas dari permasalahan pertanahan. Di dalam RPS, pertemuan perkuliahan ada 16 kali pertemuan, 2 diantaranya yaitu mid-test dan ujian akhir semester. Di dalam RPS, ditentukan capaian pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, metode, strategi pembelajaran, estimasi waktu, dan assessment. Assessment ini terdiri dari indikator, bentuk, dan bobot. Itu semua dilakukan dalam setiap sesi pertemuan. Selanjutnya, yaitu satuan acara pembelajaran. Satuan acara pembelajaran ini juga sangat penting, karena di dalam satuan acara pembelajaran ditentukan pokok bahasan dan sub-bahasan dalam setiap sesi pertemuan dalam perkuliahan yang kita laksanakan. Jadi di dalam satuan acara perkuliahan ini lebih detail menguraikan setiap sesi-sesi perkuliahan, mencakup apa-apa saja berkaitan dengan tahap pembelajaran, kegiatan mengajar, kegiatan mahasiswa, soft skill, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode interaction, assessment, dan selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu delivery, interaction, dan assessment yang disingkat DIA. Delivery ini berkaitan dengan cara pengajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, yaitu pengajaran dengan menggunakan textbook, referensi-referensi jurnal, baik nasional, internasional, baik referensi dari hasil pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan hukum pertanahan yang telah publish di jurnal baik skala nasional maupun internasional. Saya menggunakan beberapa buku referensi, salah satunya adalah buku Hukum Agraria karangan dari Urip Santoso dengan judul bukunya Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Saya juga menggunakan pendekatan studi kasus, jadi ketika ada sengketa-sengketa pertanahan di dalam masyarakat, itu seringkali menjadi objek diskusi bersama dengan mahasiswa. Kemudian ketika ada putusan dari pengadilan berkaitan dengan pertanahan, itu juga menjadi objek kajian, menjadi objek diskusi kita dengan mahasiswa. Metode berikutnya yaitu interaction, ini berkaitan dengan bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Interaksi ini dibagi menjadi 2, yaitu interaksi di dalam ruang kelas dan di luar kelas, baik secara formal maupun secara informal. Di dalam kelas, saya selalu mendorong mahasiswa untuk sinergi, membangun komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Di luar kelas, saya menggunakan media digital seperti media sosial untuk berinteraksi dengan mereka, berdiskusi, untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara dosen dan mahasiswa.
Metode pembelajaran selanjutnya yaitu assessment. Ini berkaitan dengan bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada awal perkuliahan saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan antara saya dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa dan bobot penilaian sehingga penilaian terhadap proses pembelajaran dapat dilakukan secara objektif. Saya kira itu untuk pengantar deskripsi perkuliahan hukum agraria. Mari kita simak proses pembelajaran di ruang kelas. Terima kasih.